Carilah kebebasan dan jadilah tawanan hasrat Anda. Carilah disiplin dan temukan kebebasan Anda. Penghormatan terhadap kebenaran hampir menjadi dasar bagi semua moralitas. Jalan apapun yang diikuti dengan tepat sampai ujungnya tidak mengarah kemana-mana. Mendaki gunung hanya sedikit untuk menguji itu adalah gunung. Dari puncak gunung, Anda tidak dapat melihat gunung. Salah satu hal terbaik untuk keluar dari revolusi komputer di rumah adalah pemahaman umum dan luas tentang betapa sangat terbatasnya logika sebenarnya. Jika Anda menganggap diri Anda tidak berdaya dan tidak efektif, sudah pasti Anda akan menciptakan pemerintahan lalim untuk menjadi tuan Anda. Oleh karena itu, lalim yang bijaksana mempertahankan di antara rakyatnya perasaan populer bahwa mereka tidak berdaya dan tidak efektif. Ketakutan adalah pembunuh pikiran. Ketakutan adalah kematian kecil yang membawa pemusnahan total. Saya akan menghadapi ketakutan saya. Saya akan mengizinkannya untuk melewati saya dan melalui saya. Dan ketika sudah lewat, saya akan memalingkan mata batin untuk melihat jalannya. Kemana ketakutan telah pergi, tidak akan ada apa-apa. Untuk mencoba melihat kebenaran tanpa mengetahui kepalsuan. Ini adalah upaya untuk melihat terang tanpa mengetahui kegelapan. Tidak mungkin. Taruhan dalam konflik tidak berubah. Pertempuran menentukan siapa yang akan mengendalikan kekayaan atau yang setara. Agama sering mengambil bagian dalam mitos kemajuan yang melindungi kita dari teror masa depan yang tidak pasti. Perbedaan antara sentimen dan menjadi sentimental adalah sebagai berikut. Sentimen adalah ketika pengemudi berbelok keluar dari jalan untuk menghindari menabrak kelinci di jalan. Menjadi sentimental adalah ketika pengemudi yang sama, ketika berbelok menjauh dari kelinci, menabrak pejalan kaki. Ketika hukum dan kewajiban adalah satu, dipersatukan oleh agama, Anda tidak pernah menjadi sepenuhnya sadar akan diri Anda sendiri. Anda selalu sedikit kurang dari seorang individu. Kami menerima terlalu banyak hal terkutuk pada penjelasan orang-orang yang bisa memiliki alasan bagus untuk berbohong. Ketika aku lebih lemah darimu, aku meminta kebebasan kepadamu karena itu sesuai dengan prinsip-prinsipmu. Ketika saya lebih kuat dari Anda, saya mengambil kebebasan Anda karena itu sesuai dengan prinsip saya. Pemerintah, jika mereka bertahan, selalu cenderung semakin ke arah bentuk aristokrat. Tidak ada pemerintah dalam sejarah yang diketahui menghindari pola ini. Dan ketika aristokrasi berkembang, pemerintah cenderung semakin bertindak secara eksklusif untuk kepentingan kelas penguasa. Apakah kelas itu adalah bangsawan turun-temurun, oligarki kerajaan keuangan, atau birokrasi yang mengakar? Kesalahan para pemimpin diperkuat oleh angka-angka yang mengikuti mereka tanpa pertanyaan. Pemimpin karismatik cenderung membangun pengikut. Struktur kekuasaan dan struktur kekuasaan ini cenderung diambil alih oleh orang-orang yang korup. Saya tidak berpikir tentang kekuasaan korup dan kekuasaan absolut korup secara mutlak adalah akurat. Saya pikir kekuasaan menarik yang korup. Kontribusi terbaik yang dapat diberikan seseorang kepada umat manusia adalah memperbaiki diri. Setiap peradaban tergantung pada kualitas individu yang dihasilkannya. Alam tidak membuat kesalahan. Benar dan salah adalah kategori manusia. Jika Anda hidup dengan itikat buruk,
kebohongan akan tampak bagi Anda seperti kebenaran. Birokrasi menghancurkan inisiatif. Ada sedikit yang lebih dibenci birokrat daripada inovasi, terutama inovasi yang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada rutinitas lama. Perbaikan selalu membuat mereka yang berada di bagian atas tumpukan terlihat tidak kompeten. Siapa yang senang tampil tidak kompeten? Harus ada ilmu ketidakpuasan. Orang membutuhkan masa-masa sulit dan penindasan untuk mengembangkan otot psikis. Terima kasih telah mendukung kami dengan menonton channel ini. Berbagai informasi tentang kutipan inspiratif dari orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment and subscribe agar tidak ketinggalan kutipan inspiratif selanjutnya.